Saudara-saudari yang seiman, kita mendapatkan surat gembala dari Bapak Uskup. Maka mari kita simak bersama-sama. Surat gembala Prapaskah Uskup Agung Semarang berjudul Tinggal dalam Kristus, bertumbuh dalam iman dan berbuah dalam kesaksian. Saudara-saudari umat Allah Keuskupan Agung Semarang yang terkasih, hari ini bersama dengan Gereja Semesta, kita merayakan Hari Orang Sakit Sedunia ke-32. Inilah kesempatan indah bagi kita dalam kesatuan dengan Bapa Suci, Paus Fransiskus, untuk secara khusus berdoa bagi semua orang yang sakit agar diteguhkan dalam harapan akan penyertaan Tuhan. Kita berdoa juga bagi yang bekerja merawat orang sakit, para dokter, perawat, tenaga non-medis, dan keluarga dari orang yang sakit, dan yang terus berjuang demi kebaikan sesama yang menderita. Semoga Tuhan senantiasa melimpahkan berkat dan rahmat-Nya yang terus menyertai, meneguhkan, menguatkan, serta memberikan penghiburan. Bacaan Injil yang baru saja kita dengarkan berkisah tentang seorang kusta yang disembuhkan oleh Yesus. Perjalanan iman si kusta ini sungguh menarik untuk kita renungkan bersama-sama. Pertama-tama, ia datang kepada Yesus, kemudian berlutut di hadapannya dan memohon bantuannya dengan berkata, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Ia berkata demikian karena percaya bahwa Yesus dapat menyembuhkannya dari kusta. Yesus menanggapi iman orang itu dengan belas kasih-Nya. Ia lalu mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Dalam kisah ini terlihat adanya perjumpaan antara kerendahan hati si kusta yang memohon dan belas kasih Yesus yang menyatakan kerahiman Allah sendiri. Permohonan si kusta disambut oleh Yesus dengan kesediaannya memenuhi apa yang diharapkannya. Buahnya adalah kesembuhan dan pulihnya kembali martabat pribadinya. Ia tidak lagi harus menyatakan dirinya najis. Juga tidak harus menutupi mukanya sambil berseru, "Najis, najis." Ia tidak harus tinggal di luar perkemahan dan terasing dari komunitasnya, sebagaimana diatur dalam kitab Imamat. Setelah mendapati dirinya sembuh dari kustanya, ia pun tidak bisa menahan diri untuk tidak memberitakan peristiwa itu. Meskipun sebelumnya telah diperingatkan dengan keras oleh Yesus untuk tidak memberitahukan apa-apa tentang hal itu kepada siapapun, ia tetap menyebarkannya kemana-mana. Ia mempunyai iman yang tumbuh berkat perjumpaannya dengan Yesus. Imannya berbuah dalam bentuk syukur dan kesaksian. Saudara-saudariku terkasih dalam Kristus, sebentar lagi kita akan memasuki masa Prapaskah, masa khusus yang disediakan oleh gereja untuk melakukan pertobatan. Kita diundang untuk datang kepada Allah dan memohon belas kasih serta pengampunannya melalui laku tobat yang akan kita wujudkan dalam doa, mati raga, dan derma
serta dimahkotai dengan perayaan sakramen rekonsiliasi atau sakramen tobat. Saya memberi catatan, semoga besok-besok semakin banyak di antara kita sungguh mengungkapkan kerinduannya untuk berdamai dengan Allah, berdamai dengan sesama, berdamai dengan alam ciptaan dengan menerima sakramen tobat. Tema masa Prapaskah tahun ini adalah tinggal dalam Kristus, bertumbuh dalam iman dan berbuah dalam kesaksian. Melalui tema ini kita diingatkan kembali untuk senantiasa tinggal dalam Kristus, bersatu dengannya, agar iman kita terus bertumbuh dan kita pun siap sedia diutus untuk menjadi pewarta dan saksi baginya dalam hidup kita setiap hari. Tema ini sangat selaras dengan gerak pastoral Keuskupan Agung Semarang tahun 2024, yaitu tinggal dalam Kristus dan berbuah, berjalan bersama untuk formasi iman berjenjang dan berkelanjutan. Masa Prapaskah yang ditandai dengan laku tobat adalah masa formasi iman. Dengan menjalani dan menghayati masa Prapaskah secara sungguh-sungguh, maka kita akan semakin erat bersatu dengan Kristus yang rela menderita sengsara dan wafat untuk menyelamatkan kita. Buah persatuan itu adalah iman yang terus bertumbuh dan iman yang berbuah dalam kesaksian hidup. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, iman kepada Kristus yang terus bertumbuh berkat persatuan kita dengan Kristus diharapkan berbuah nyata dalam hidup setiap hari. Salah satu buah iman itu adalah kehadiran kita dalam menata kehidupan berbangsa dan bernegara melalui keterlibatan aktif dalam pemilu tahun ini. Pada kesempatan ini saya ingin mengingatkan lagi bahwa pada hari Rabu 14 Februari kita bangsa Indonesia akan menyelenggarakan pemilu presiden dan wakil presiden serta pemilu legislatif. Kita ingat ya, besok hari Rabu kita punya peristiwa besar, jumlahnya 2. Rabu Abu dan coblosan, jangan lupa dua-duanya penting untuk kita. Coblosan dan Rabu Abu. Rabu Abu perayaan Ekaristi di gereja 2 kali. Pagi hari jam 5:30, sore hari jam 4:30. Monggo dipilih. Karena itu saya perlu tegaskan bahwa kita semua yang sudah memiliki hak pilih dan sudah terdaftar sebagai pemilih tetap wajib datang ke tempat pemungutan suara atau TPS dan dengan bebas penuh sukacita memberikan hak pilih atau hak suara. Jangan golput. Bapak Uskup ngendiko kepada kita semua, jangan golput. Nek pusing sithik silahkan rawuh, nek masuk angin yo rawuh. Kita usahakan tidak golput. Jangan pernah memberikan suara kita untuk dibeli atau untuk kepentingan sesaat orang yang haus akan kekuasaan dan jabatan. Ada enggak orang yang haus akan kekuasaan? Kalau Bapak Uskup menulis surat gembala seperti ini, tentu ada
yang memberi indikasi seseorang itu haus akan kekuasaan. Suara kita sangat menentukan siapa yang berhak memimpin negara ini hingga 5 tahun ke depan. Saudara-saudari yang terkasih, 5 tahun bukan waktu yang pendek. 1 hari saja kalau kita yang sudah dewasa bekerja, lalu ada teman yang usil dan menyakiti hati kita, aduh, suasananya dari pagi sampai sore akan menjadi runyam. Esok hari belum tentu akan baik. Dengan kata lain, kalau 5 tahun kita salah pilih, maka kita akan mendapatkan kejutan-kejutan yang tidak menggembirakan, tapi menyedihkan bagi kita semua. Aduh, ngono meneh. Aduh, kok ngono, dan seterusnya. Satu suara kita sangat menentukan nasib bangsa kita. Karena itu, marilah kita tentukan pilihan sesuai dengan bisikan suara hati yang benar dan bukan karena keterpaksaan dan ketakutan. Terus siapa yang dipilih? Bapak Uskup ngendika begini. Sebagai landasan untuk memilih, saya mesti mengulang dan menyampaikan sekali lagi seruan para uskup Indonesia yang tergabung dalam Konferensi Wali Gereja Indonesia, yang juga pernah saya kutip dan sampaikan dalam pesan pastoral akhir tahun 2023. Saudara-saudari yang terkasih, Bapak Uskup atau persekutuan para uskup sangat jarang sekali menyampaikan pesan-pesan yang ada hubungannya dengan politik. Nah, pemilu kali ini dan juga sekian waktu lalu, para uskup berpesan kepada kita tentang hak politik kita. Itu menandakan bahwa kita semua tidak sedang baik-baik saja. Oleh karena itu, Bapak Uskup menyampaikan nasihatnya. Kami, para uskup Indonesia, mendorong umat terlibat aktif untuk melahirkan para pemimpin baru yang memegang teguh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, menghormati kebinekaan, memiliki integritas atau keutuhan kepribadian, mengutamakan kepentingan nasional di atas kepentingan pribadi atau golongan, mempunyai keberpihakan kepada kaum kecil, lemah, miskin, tersingkir, difabel, memiliki rekam jejak yang terpuji, bukan rekam jejaknya itu tercela, bukan rekam jejaknya itu dibicarakan banyak orang karena merugikan banyak orang. Menjunjung tinggi martabat manusia dan bukan menghina atau merendahkan martabat manusia, dan menjaga keutuhan alam ciptaan. Panjenengan semua bisa bertanya, terus konkretnya seperti apa, Romo? Konkretnya, kalau saya diapit 2 orang dan salah satu harus menjadi pemimpin saya, maka kriterianya adalah saya akan cari salah satu yang punya kesalahannya itu akan fatal, maka dia tidak akan saya pilih. Kalau dia itu sering berbuat keliru dan merugikan banyak orang dan juga aku, dia tidak akan saya pilih.
Manusia memang tidak sempurna, akan tetapi orang yang banyak punya kesalahan dan kesalahannya fatal, janganlah dipilih untuk menjadi pemimpin kita. Nah, calon pemimpin bangsa Indonesia itu jumlahnya 1, 2, 3, terus milih piye. Yo sama, cari dulu salah satu yang kesalahannya itu fatal pada masa-masa kemarin. Wis iki digeser ono wae, rasa dipilih. Terus cari lagi, oh iki kok yo mengko mengakibatkan negara iki angel majune. Ya wis rono wae. Tinggal siji, lho kok iki yo ono kekurangane. Ya wis rapopo, disembayangke sik surak yo apik. Kurang lebihnya gitu ya, saudara-saudari. Jangan salah pilih. Yang muda-muda usianya 17 tahun dan sudah punya hak pilih. Jangan golput, jangan tiga-tiganya dicoblosi. Itu tidak akan berlaku. Saudara-saudari, saya ingin memberikan dukungan dan doa khusus untuk Anda semua yang terpanggil menjadi petugas pemilu, baik yang menjadi panitia penyelenggara maupun menjadi saksi dan pemantau, untuk benar-benar bekerja secara profesional sebagai wujud kesaksian iman Kristiani. Nah, di Kecamatan Bergas ini saya jumpai ada di antara kita yang bertugas menjadi petugas pemilu dan juga ada yang telah disumpah menjadi saksi di TPS. Kita bekerja untuk kelancaran dan keberhasilan dalam mewujudkan pemilu yang damai, jujur, adil, transparan, berkualitas, dan bermartabat. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, saya mengajak Anda semua untuk tidak henti-hentinya berdoa kepada Tuhan agar penyelenggaraan pemilu nanti terlaksana dengan lancar, aman dan damai, serta tidak menyisakan konflik apalagi perpecahan di antara sesama anak bangsa. Pilihan dapat saja berbeda, namun persatuan dan persaudaraan di antara sesama anak bangsa mesti terus dijaga dan diutamakan di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan. Marilah kita memasuki masa prapaskah dengan hati yang terbuka untuk terus tinggal dalam Kristus dan mengusahakan persatuan dengannya, agar kita terus bertumbuh dalam iman dan menghasilkan buah nyata dalam kesaksian hidup. Disampaikan peraturan puasa dan pantang tahun 2024. Mengacu pada ketentuan pastoral Keuskupan Regio Jawa dalam kaitannya dengan Kanon 1249 sampai 1253 tentang hari Tobat, peraturan masa puasa dan pantang ditetapkan sebagai berikut. 1. Hari puasa tahun 2024 ini dilangsungkan pada hari Rabu Abu tanggal 14 Februari dan Jumat Agung tanggal 29 Maret. Kita ingat ya, sekali lagi puasanya hanya 2 hari, itu pun jaraknya sangat jauh sekali. Hari pantang dilangsungkan pada hari Rabu Abu dan 7 Jumat selama masa prapaskah sampai dengan Jumat Agung. Jadi Jumat besok dan Jumat-Jumat lain berikutnya kita juga punya acara Jumatan. Jumatannya dengan berpantang. Catatan khusus. Bagi para petugas pemilu yang benar-benar tidak bisa menjalankan pantang dan puasanya pada hari Rabu Abu 14 Februari, saya memberikan dispensasi untuk dapat menggantinya
pada hari Kamis 15 Februari. Kedua, yang dimaksud dengan berpuasa adalah makan hanya sekali saja dalam sehari pada hari Rabu Abu dan hari Jumat sengsara dan wafat Tuhan. Kita ingat lagi dan kita mantapkan. Kalau dulu boleh makan 3 kali, ning ora usah wareg. Kan begitu? Sejak sekitar 3 tahun lalu peraturannya beda. Makan 1 hari cuma 1 kali. Silahkan dipilih makan pagi atau makan siang atau makan sore atau makan malam. 1 kali saja. Enggak boleh ada kata-kata mindoni gitu ya. Enggak boleh. Untuk anak-anak kecil kan ada gitu. Nah, umat beriman yang wajib berpuasa adalah yang berumur antara 18 tahun sampai dengan awal tahun ke-60. 3. Yang dimaksud dengan berpantang adalah tidak makan daging atau makanan lain yang disukai pada hari Rabu Abu dan setiap hari Jumat selama masa Prapaskah. Sesuai dengan tradisi gereja, waktu untuk berpantang dapat dilakukan setiap hari Jumat sepanjang tahun, kecuali hari Jumat itu merupakan hari pesta wajib. Umat beriman yang wajib berpantang adalah yang sudah genap berumur 14 tahun. Karena peraturan puasa dan pantang tersebut cukup ringan, serta agar setiap pribadi dan komunitas dapat memanfaatkan 40 hari masa Prapaskah sebagai kesempatan istimewa untuk membina pertobatan dengan tobat dan mati raga, kami anjurkan beberapa hal berikut. A. Masing-masing pribadi, keluarga dan komunitas menentukan bentuk mati raga, pantang dan puasa yang lebih bermakna dan sesuai dengan jenjang usia. B. Pada hari pantang dan atau hari-hari lain yang ditentukan, setiap keluarga komunitas dapat berpantang makan nasi atau menggantinya dengan bahan makanan pokok lokal dengan 1 macam lauk. Kalau kita setiap hari makan nasi, monggo ada kesempatan mengganti dari makan nasi menjadi makan ketela atau makan jagung. C. Selama 40 hari dalam masa Prapaskah, secara pribadi atau secara bersama dalam keluarga atau komunitas biara, pastoran, seminari, memilih wujud pertobatan dan silih yang lebih berdaya upah. D. Setiap pribadi, keluarga atau komunitas dapat mewujudkan karya amal kasih bagi mereka yang membutuhkan. E. Setiap pribadi, keluarga atau komunitas dapat melatih diri lebih tekun dalam olah rohani, antara lain melalui ketekunan membaca dan merenungkan kitab suci, mengikuti renungan APP, rekoleksi atau retret, latihan rohani, ibadat jalan salib, pengakuan dosa, meditasi dan adorasi. Saudara-saudari yang terkasih, kita semua umumnya mengalami suasana hangat dan berdoa berkobar-kobar ketika berkumpul untuk berdoa rosario. Pada kesempatan sebentar lagi kita akan punya kesempatan berkumpul bersama untuk mengikuti renungan APP. Monggo kesempatan itu pun kita pakai sebaik-baiknya. Tidak ikut pertemuan APP itu sesuatu yang pantas disayangkan. Sebab apa? Sebab
misteri wafat dan kebangkitan Tuhan itu sungguh sulit untuk dipahami, maka dengan pertemuan-pertemuan APP tersebut kita lambat laun diajak untuk memahaminya. Tema APP tahun 2024 ini adalah tinggal dalam Kristus, bertumbuh dalam iman dan berbuah dalam kesaksian. Sebagaimana diuraikan dalam buku panduan renungan APP Keuskupan Agung Semarang 2024 yang diterbitkan oleh Panitia APP Keuskupan Agung Semarang. Semarang 25 Januari 2024, pesta bertobatnya Santo Paulus Rasul. Monsinyur Robertus Rubiatmoko, Uskup Agung, Keuskupan Agung Semarang. Mari kita memperbarui iman kita.